Hai guys, balik lagi di channel Iris Techno Racing Team. Buat yang suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya. Nah, di video ini gua bakal belak-belakan nyeritain dari awal mulanya Iris Techno ada, lalu dari mana berasal motor ini dibuat, lalu jokinya siapa, dan juga seputaran tentang balap liar dan juga balap resmi. Lalu juga kita bakal cari tahu di Iris Techno Racing Team ini ada apa aja sih selain di racingnya. Jadi banyak hal yang bakal gue bongkar belak-belakan di video ini. Iris Techno itu adalah sebuah nama store di Bali. Dia bergerak di bidang perdagangan dan khususnya bidang gadget ya. Dan kita mulai terjun di dunia balap di Bali itu sekitar tahun 2017. Kalau nggak salah gue 2017 kita coba bawa satu motor kita ke Bali. Pertanyaannya, ini motor asli Bali atau bukan? Jawabannya adalah ini motor bukan asli Bali. Karena gue memang salah satunya orang Jawa Barat dan gue punya tim di sana namanya SHT Sunda Pride yang dimotori langsung oleh head mekanik kita punya tim Babe Fani Suhartawan. Jadi memang ini tim kita ini memang asli Jawa Barat tapi yang stay di Bali. Dan kebetulan nama di Bali disponsori oleh Iris Techno Racing Team. Begitu ceritanya. Mungkin kalau anak-anak road race itu di Indonesia sepertinya tahu yang namanya sosok Babe Fani Suhartawan ini. Ini mukanya nih. Nah, ini sosok Babe Fani. Dia sudah berkecimpung lama sekali di dunia balap motor, tapi khususnya memang road race. Dia sudah mencicipi banyak gelar di ajang nasional maupun internasional. Di antaranya Motoprix dia main, Indoprix dia main. Jadi ini adalah salah satu head mekanik kebanggaan kami di Iris Techno Racing Team. Di Iris Techno juga bisa untuk customer atau orang-orang yang suka balap pengen buat di motor di kita juga bisa. Dan tetap yang bangun itu SHT Sunda Pride. Kami hanya tim saja. Iris Techno itu hanya tim saja untuk di Bali, tapi tetap pembuatan motor itu ada di SHT Sunda Pride yang dimotorin sama Bevani ya. Kalau untuk maintenance motor-motor customer atau motor-motor kita yang ada di sini juga kita punya asisten mekanik namanya Katung atau biasanya dibilang Katung Garage. Salah satunya ini orangnya Katung, dia masih muda dan dia juga sekaligus joki kita juga Katung ini. Jadi dia sudah bisa memaintain motor-motor yang ada di Bali yang dibuat oleh Bevani juga dari SHT. Sebetulnya gimana ya? Kalau ngomongin takut, ya jelas takut lah ya. Tapi di sini adalah kami juga pengen ikut memperjuangkan potensi anak muda ya. Kenapa ikutan balapan liar sih? Karena memang nggak ada tempat ya
Jadi kenapa ikut balap liar ya, diantaranya kita nggak punya tempat untuk mengapresiasikan kebisaan anak-anak muda kita. Yang jelas kami di sini mendukung untuk potensi anak-anak muda. Walaupun memang tempat kami akuin tempatnya salah. Tapi ini adalah bentuk protes kami, ini bentuk rasa ingin memajukan di dunia otomotif ya anak-anak muda ini. Jadi kami sangat mendukung, walaupun memang pertaruhannya yang tadi disebutkan, apakah nanti nama Iris Techno-nya akan menjadi jelek atau dicap sebagai provokator balap liar dan lain-lain. Kami agak sedikit tutup mata untuk itu, karena kami ingin anak-anak muda di Indonesia ini maju dan dia mempunyai ruang yang benar di tempat yang benar. Tapi karena itu modalnya nggak cukup, modalnya cukup besar ya, jadi bukan modal yang kecil. Tapi kami ingin memperjuangkan satu hal, bagaimana cara anak-anak muda ini mengapresiasikan kebisaannya itu dengan hal yang positif di dunia balap motor. Dan juga saya pengen merubah statement kalau di motor itu nggak selalu negatif, ada hal-hal positifnya. Di antaranya mungkin anak-anak yang berandalan bisa ikut, bisa gabung, bantu, dan mereka punya kesukaan bagaimana cara ngerakit motor, gimana caranya motor mereka bisa menang. Mungkin itu salah satu hal positif kenapa Iris Techno ini bukan mendukung tapi ikut terjun ke dalam lubang ini. Balik lagi yang udah pernah gue bilang, gue pengen merubah statement untuk merubah sedikit-sedikit di dalam tanda kutip liaran ya. Salah satu hal yang mungkin di mata umum itu ngapain sih lu masuk ke sana gitu, tapi memang ya caranya kita untuk bisa merangkul mereka bukan dengan dijudge mereka sampah masyarakat, meresahkan masyarakat, itu nggak seperti itu. Tapi kita coba masuk ke dunianya dia, lalu kita rangkul, karena apa yang bisa kita ambil? Yang kita ambil adalah potensi anak-anak muda, terutama di Bali ini ya. Di Bali ini potensi anak-anak mudanya sangat-sangat berbakat. Jadi saya ingin menggandeng mereka bagaimana caranya kita suatu saat nih kita bakal punya sirkuit sendiri dan menghilangkan apa tuh namanya dengan balapan liar tuh kita coba hilangkan, kita masuk ke jalur yang benar gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak ada di dalamnya, gimana kita mau mencontohkan mereka? Apalagi banyak orang yang berpikir, ngapain sih lu balap motor gitu, berisikin aja tengah malam. Betul, karena tidak ada ruang sama sekali buat mereka untuk mengapresiasikan masalah itu gitu. Dan orang-orang yang seperti itu hanya mencibir, tidak memberikan solusi. Nah, kami pun bukan dari orang yang kaya, bukan yang punya uang ingin membangun sirkuit drag, bukan, tapi kami ingin membantu bagaimana caranya kita mencari sponsor, cari perusahaan yang mau ikut gandeng sama kami untuk membangun sirkuit, dan potensinya kayaknya sangat besar, mau di bisnisnya maupun nanti keberhasilan dari anak-anak muda yang punya potensi di balap motor ini, dari mekanik sampai ke joki-joki muda di Bali, atau khususnya ya di Bali atau di Indonesia sekalipun. Kalau pendekatan mungkin sudah ya, tapi kalau untuk deal menjadi sponsor itu belum, memang kita belum ada dan kita masih memperjuangkan itu.
kalau untuk PDKT sama perusahaan-perusahaan sih kita udah coba, dan kalau pemerintahan kita belum coba masuk, tapi mungkin suatu saat juga kita bakal coba setelah kita mendapatkan sponsor, lalu tempatnya di mana, baru mungkin kita akan coba untuk mengajukan ke pemerintah untuk izin dan lain-lainnya. Setidaknya kita dapat dulu sponsor dia. Walaupun ini memang waktunya bukan waktu yang singkat ya. Perjuangannya pun berat, dan kami juga minta dukungan dari teman-teman semua yang suka balap motor di Bali ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan suatu saat impian kami ini menjadi sebuah kenyataan, dan mimpi anak-anak drag race atau balap motor ini bisa tercapai juga, sehingga nggak ada kejar-kejaran lagi tuh dengan aparat kepolisian di dikejar-kejar massa karena ngeberisikin tengah malam. Ya mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu, sehingga mereka punya tempat untuk betul-betul ya menguji mental mereka, menguji kreativitas mereka di tempat yang benar. Oke, di Iris Techno ini memang selain kita juga custom di mesin, kita juga punya custom untuk orang-orang yang suka custom motor kayak Jeep Style, Cafe Race dan lain-lain gitu. Jadi yang mau buat motor custom bisa juga nih di kita. Sedikit promosi lah ya. Ada 5 di rumah. Gimana? Kalau budget mungkin menyesuaikan konsep ya, lalu bahan yang dipakai, dan rata-rata pengerjaan untuk motor custom sendiri untuk di Iris Techno Racing Team ini sekitar 2 bulanan ya. Tapi rata-rata kita mulai jual motor custom itu kalau basicnya dari motor-motor kayak bebek 70 itu kita mulai dari startnya 10 jutaan. Tapi kalau masuk ke motor sport kayak Tiger, Scorpio itu minimal mungkin 15 jutaan ya. Dan tergantung juga sih, kalau misalkan pengen satu hal yang spesifik dan spesial mungkin bisa sampai 25 jutaan dengan pengerjaan sekitar 2-3 bulanan. Kalau ngomongin lebih rame mana antara motor custom sama motor balap, kalau ramenya sih masih rame motor balap ya, karena komunitas balapan di Bali juga kayaknya lebih banyak daripada customnya. Tapi memang kalau custom ini satu pengerjaan memang punya punya satu kepuasan, begitu satu ya kayak puas sendiri aja gitu udah ngebangun satu motor. Tapi kalau lebih ribet motor balap, karena dari kita buat misalkan buat rangka, buat bodi, lalu nggak cukup sampai di situ. Percuma kalau rangka bodinya keren bagus tapi larinya kayak keong kan. Kita bisa dicaci juga sama konsumen gitu. Untuk saat ini sih masih lebih concern ke balap motornya ya. Untuk saat ini masih lebih ke balap motor, tapi juga untuk custom juga tetap jalan. Tapi yang lebih konsen sih memang ke balap motornya. Kalau joki dari Iris Techno sih dari Bali semua ya. Ya balik lagi karena kita juga pengen ngebimbing, ngebina joki-joki muda di Bali, karena kita juga stay di Bali gitu. Jadi kalau joki
asli Bali. Untuk joki kita punya 2 joki, salah satunya namanya Eka Katung, bisa di follow Instagramnya Eka Katung 121. Dia memang kalau untuk di daran dia memang sedikit agak senior lah ya, lumayan lah. Tapi bonusnya dia tuh adalah, atau nilai plusnya dia itu adalah dia bisa bongkar mesin sendiri, dan ya sekaligus dia sekarang ini adalah asisten mekaniknya Bevani, dia yang merawat motor-motor di Iris Techno juga. Lalu ada joki kedua kita, memang joki kedua kita ini joki pemula sekali. Dia umurnya 15 tahun, baru pertama kali balapan dengan motor cc besar itu baru kemarin-kemarin ya, tapi potensinya cukup besar. Makanya kita coba dorong terus agar dia bisa menjadi joki profesional suatu saat nanti. Kita punya beberapa motor aja sih. Di antaranya ada Yamaha Mio, lalu ada Yamaha Jupiter MX, lalu ada Kawasaki Ninja ZX ya. Kita bukan Ninja 150cc, tapi memang namanya Ninja ZX yang kita pakai untuk balapan. Kalau nama-namanya memang kita benar sih, kita kasih nama di setiap motornya. Jadi kita punya 3 motor Mio, semuanya dikasih nama. Salah satunya ada Sultan, itu Yamaha Mio juga. Lalu ada Mona Lisa, ada Gosek, lalu itu semua ketiganya Mio semua. Ninjanya itu kita kasih namanya Georgie, Sultan Georgie. Dan untuk MX-nya namanya Baron. Agak nyeleneh sih yang MX-nya, namanya Baron. Tapi yang sudah pernah dan sering main tuh Ninja sama Mio Sultan dan Mona Lisa, sama Goseknya baru kemarin-kemarin. Motor yang menaikkan nama kita mungkin Sultan ya. Dia Yamaha Mio. Dia ikutan kelas kalau di ajang resmi itu 200 cc, walaupun dia cc-nya hanya 188 cc. Jadi yang menaikkan nama kita sih sebenarnya si Sultan, dan jokinya dulu masih Katung gitu. Jadi yang menaikkan memang itu sih. Jadi gue ceritain dikit. Gue ambil nama Sultan itu dari Sultan Pajajaran ya. Biar keren dikit. Jadi Sultan Pajajaran bukan karena hedonnya, tapi memang karena gue kasih nama itu biar motor ini tangguh, biar bisa ngalahin lawan-lawannya gitu. Jadi pertama gua bawa nih si Sultan ini digarap sama SHT Sunda Pride sama Bevani. Awal mula itu yaitu 2017 motor itu dibawa ke sini. Lalu bannya gede itu dulu, bannya pakai ring 14 awal datang ke sini tuh, karena memang kita juga belum tahu nih pasar di Bali ini road race atau drag race. Ternyata lebih banyak drag race. Akhirnya kita rubah konsepnya jadi konsep drag. Kenalah sama salah satu joki kita itu yang namanya Katung. Dia kerja di salah satu bengkel di Bali, dan kebetulan saya lagi main ke situ. Saya coba tawarin di sini yang suka balap-balapan di mana. Akhirnya dia kasih tahu, dia cerita. Sampai akhirnya dia nanya, punya motor balap juga om, katanya gitu. Jadi akhirnya gue cerita sama dia, dan
Dia coba main dan saya suruh coba. Itu awal pertama dia coba motor kita tuh rasanya katanya kayak kuda lumping, jadi loncat-loncat gitu. Sampai akhirnya kita setting kemauannya dia seperti apa. Saya bilang juga cobain aja dulu karakter motornya dan kamu harus bisa rasain karakter motornya seperti apa. Jalan di situ kita main dengan salah satu kompetitor juga bukan. Jadi apa ya? Ya adalah salah satu musuh di balapan. Kawan sih, tapi ya kalau di trek kan kita musuh ya. Jadi ada lawan, kita coba sambil nyeting kecil-kecilan. Udah gitu kalah. Kita main sama MX, itu kita kalah. Dan ini dia videonya. Itu kalau nggak salah masih pakai ban ringnya 14 gitu. Akhirnya ngeriset, kita nyeting lagi, udah nyeting, kita coba main pertama kalau nggak salah sama Supra ya, sama Supra 125 cc bore up. Dia kalau nggak salah cc-nya sih udah di bore up sekitar 230 cc apa 200 cc-an gitu. Kita coba lawan itu, alhamdulillah ternyata kita menang. Lalu dicoba lagi dengan Jupiter, kita menang. Lalu sama katanya sih motor terkencang di Bali ada sama Mio. Nah itu yang lucunya di situ tuh. Jadi gue bakal ceritain sedikit itu ngepernya joki kita ini takut lawan motor Mio yang bakal kita lawan. Jadi katanya ada yang nawarin untuk ngajak kita main bareng. Udah gitu joki kita bilang siap. Dan ternyata pas masuk sirkuit itu motor yang ditawarkan untuk main bareng sama kita sama yang di trek itu berbeda gitu. Ternyata itu katanya pada waktu itu motor kenceng di Bali, Mio paling kenceng di Bali. Jokiku nggak berani, dia dengan banyak alasan gimana caranya untuk ngebatalin main dengan motor ini. Tapi ya sampai kita punya tagline, gas dulu baru curhat. Iya dong, ya kita nggak pernah tahu motor kita sekenceng apa. Motor kita nggak tahu nih bakal kalah atau menang kalau kita nggak pernah coba gitu. Akhirnya kita dia tapi tetap joki kita nih si Katung nih ngerasa motor kita nih pasti kalah gitu. Sampai akhirnya dia buat satu dia buat trouble lah, kayak seakan motornya nggak enak nih, motornya berebet, ininya gini. Sampai kita cobain bensol tak masukin, Pertamax plus tak masukin, Pertamax biasa bensin. Gimana caranya pokoknya joki kita nggak mau main tuh sama motor musuh yang itu tuh, Mio warna biru kalau nggak salah. Sampai akhirnya saya paksa. Saya coba motornya saya coba mapping ulang. Akhirnya udah pokoknya menang kalah kamu gas aja. Aku pengen main sama motor yang paling kencang ini, aku bilang gitu. Jadi pas setelah gue bilang gitu dia bilang ya udahlah. Akhirnya dia mau tuh. Begitu di start, posisi start dia sedikit miring. Bodo amat lah, pokoknya gimana caranya gue harus di depan aja, pikir si joki gue tuh gitu. Begitu digas lepas, ternyata yang nggak diduga-duga Sultan ini meninggalkan yang motornya katanya kencang di Bali, sebali itu pada waktu itu tuh 2017. Kita ninggalin sekitar 2 body ya, dan dia kaget. Teman-temannya jokiku sampai bilang, katanya nggak bakal menang. Sampai
gue pun dibilang gila sama si Katung Brekele ini. Gue dibilang gila, nggak tahu nih bosku mau aja main sama dia katanya, padahal udah tahu-tahu dibohongin katanya. Ternyata menang, semuanya pada kaget. Dan itu sih kesan pertama Sultan, sampai akhirnya dia bisa melejit namanya dan punya nama di Bali ini gitu. Harapannya yang jelas untuk Iris sendiri sih, gimana caranya kita meraih target yang pertama untuk di drag bike resmi kita bisa masuk podium. Lalu untuk di liarannya, mungkin untuk drag bike atau liaran ini yang tadi saya sampaikan, harapannya bagaimana caranya secepat mungkin kita bisa menggapai impian kita punya sirkuit di Bali ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat sponsor yang bagus dengan perusahaan-perusahaan yang bagus untuk menarik minat membuat sirkuit di Bali. Ya yang jelas gue nggak muluk-muluk sih. Target 7,4 spek lokal, gue menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Itu memang pelajaran dari mekanik kita. Karena setiap gue tanya pun, lo kenapa nggak pakai sekalian aja ini. Dengan pakaian lokal kita bisa menang, gimana kita pakai pakaian yang luar? Jadi biar lebih bisa ngejarnya aja gitu loh. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan nonton video ini. Semoga kalian suka. Kalau suka jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, and share ke teman-teman kalian. See you next time.